Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Bertetangga dengan Indonesia, negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Nusa Tenggara Timur ini adalah negara muda di Asia Tenggara. Nama resmi negara ini adalah Republik Demokratik Timor Leste. Ada beberapa pulau-pulau kecil di dekatnya yaitu Atauro, Jako, dan Oe Kuse. Setelah Indonesia, tetangga terdekat Timor Leste adalah Australia, 650 km di sebelah selatan. Negara Timor Leste memiliki sejarah yang panjang sebelum memisahkan diri dari Indonesia. Mengapa Timor Leste berpisah dari Indonesia? Berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, sempat dijajah Portugis, Belanda, hingga Jepang. Melihat sejarah negara Timor Leste sempat dijajah Portugis pada tahun 1520 silam. Pada masa itu, penjajahan yang terjadi di Timor Leste dikenal sebagai Timor Portugis. Tidak hanya Portugis, negara Timor Leste sempat mendapatkan jajahan Belanda dan juga Jepang. Bahkan pada saat itu, Portugis sempat memberikan bagian barat Timor Leste kepada Belanda, sedangkan negara Jepang sempat menguasai Timor Leste pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Hingga setelah Perang Dunia Kedua usai, Portugis kembali menguasai Timor Leste hingga pada tahun 1975. Namun tidak berjalan lama. Pada tanggal 28 November 1975, Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugis. Yang kedua, kronologi berpisahnya negara Timor Leste. Pada tahun 1991 terjadi sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai Pembantaian Santa Cruz. Peristiwa tersebut diawali dengan tentara Indonesia melepaskan tembakan terhadap 4.000 orang pelayat pro kemerdekaan di sebuah pemakaman yang saat itu sedang mengubur seorang siswa muda yang terbunuh oleh tentara. Peristiwa tersebut menyebabkan lebih dari 200 orang tewas yang telah diabadikan oleh seorang jurnalis foto Inggris. Tentu, kejadian tersebut disiarkan di televisi negara-negara barat dan untuk pertama kalinya pemerintah Amerika Serikat mengutuk Indonesia atas kejadian itu. Negara Indonesia menjadi bulan-bulanan beberapa negara dan banyak yang menggunakan isu tim-tim untuk mempermalukan Indonesia di dunia internasional. Saat memerintah Indonesia selama 7 bulan, B.J. Habibie mendapat surat dari Perdana Menteri Australia John Howard di tanggal 19 Desember 1998 yang berisi mengenai usulan untuk melakukan peninjauan ulang pelaksanaan referendum bagi rakyat Timor Timur. Hampir sebagian besar rakyat tim-tim turut serta dalam melaksanakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 dengan kondisi relatif aman. Akan tetapi, sehari setelah referendum dilaksanakan, suasana menjadi tidak terkendali dan terjadi kerusuhan di berbagai tempat. Sehingga akhirnya Sekjen PBB baru menyatakan hasil referendum kepada Dewan Keamanan PBB pada tanggal 3 September 1999. Hasil dari referendum tersebut yakni sekitar 78,5% menolak otonomi, 21% mendukung otonomi, dan sisanya 7.985 suara dinyatakan tidak valid. Pada tanggal 4 September 1999, hasil referendum secara resmi diumumkan di Dili yang menyatakan bahwa masyarakat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, alasan mengapa Timor Leste akhirnya pisah dari Indonesia. Berdasarkan sejarah, negara Timor Leste merupakan negara bekas jajahan Portugis. Hal yang berbeda terjadi pada wilayah Indonesia yang lain di mana sebagian besar dikuasai oleh Belanda. Saat terjadi revolusi bunga pada tahun 1974 di Portugal, membuat ketidakstabilan politik di negara tersebut. Ditambah, terjadi pemberontakan di negara-negara jajahan, terutama di benua Afrika. Hal ini dimanfaatkan oleh rakyat tim-tim untuk menyatakan diri sebagai bangsa merdeka dengan mendirikan partai politik. Tidak heran, sejak awal wilayah Timor Timur belum menjadi bagian dari Indonesia. Akan tetapi ketegangan politik hingga fisik terus terjadi antara partai pro kemerdekaan dengan partai yang menginginkan Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Terdapat dua alasan mengapa B.J. Habibie selaku presiden ketiga Indonesia saat itu memutuskan untuk melepaskan Timor Timur atau sekarang yang dikenal dengan Timor Leste dari Indonesia.
Di dalam sebuah buku berjudul Detik-detik yang menentukan B.J. Habibie bercerita mengapa Lorosai, sebutan lahir untuk Timur Timur, harus menjadi bagian dari negara Indonesia atau justru sebaliknya menjadi sebuah negara merdeka. Yang keempat, menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Sebelumnya, Timor Leste dalam sejarahnya masuk sebagai provinsi ke-27 Indonesia sejak tahun 1975. Timor Leste bergabung dengan Indonesia pada zaman Presiden Soeharto dan kemudian menjadi provinsi ke-27 bernama Timor Timur. Setelah masuk jadi provinsi termuda di Indonesia yang ke-27, konflik terus terjadi hingga menjadikan Timor Timur daerah operasi militer atau DOM. Beberapa tokoh fretilin setelah Timor Leste merdeka, diantaranya Xanana Gusmão, José Ramos Horta, dan Maria Alkatiri. Mereka semua pernah memegang tampuk pimpinan negara termuda di ASEAN. Yang kelima, berpisah dengan Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Leste mengadakan jajak pendapat yang dikenal sebagai referendum untuk memilih melepaskan diri atau tetap bergabung dengan Indonesia. Konflik terjadi di tengah pembahasan referendum. Tercatat 250.000 orang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Hingga pada tanggal 31 Agustus 1999 menjadi penentu masa depan bagi Timor Leste. Di masa pemerintahan kepresidenan B.J. Habibie, PBB mengumumkan hasil referendum pada tanggal 4 September 1999. Sebanyak 78,5% warga Timor Leste menolak otonom, sedangkan 21% lainnya memilih sebaliknya, serta 1,8% dinyatakan tidak sah berdasarkan 450.000 pemilih. Sejak hal tersebut diumumkan, Timor Leste resmi berpisah dengan Indonesia. Kini, Timor Leste menggunakan bahasa Tentum sebagai bahasa resminya. Meski demikian, bahasa Indonesia juga masih digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari rakyat Timor Leste dan juga menggunakan bahasa Portugal. Yang keenam, pemerintah RI bersama PBB bertemu otoritas Portugis. Sebagai langkah tindak lanjut atas permintaan Presiden Habibie, PBB menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah RI dan pemerintah Portugis yang merupakan otoritas kolonial sebelumnya atas Timor Timur. Pada 5 Mei 1999, pembicaraan ini menghasilkan persetujuan antara RI dan Republik Portugis tentang masalah Timor Timur yang menjabarkan rincian dari referendum yang diminta. Yang ketujuh, ada jembatan B.J. Habibie. Bertepatan dengan peringatan 20 tahun referendum Timor Leste, diresmikan sebuah jembatan dengan nama Jembatan B.J. Habibie, berlokasi di Bidao Santana, Dili. Jembatan sepanjang 78 meter ini menghubungkan Avenida dos Direitos Humanos serta patung Cristo Rei. Nama B.J. Habibie digunakan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan rakyat serta pemerintah Timor Leste atas jasa besarnya dalam pelaksanaan referendum di Timor Leste. Timor Leste terkenal dengan negara miskin di dunia setelah merdeka dari Indonesia. Demikianlah ulasan berpisahnya Timor Leste dari Indonesia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.